Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk beribadah, nggak ada lagi yang nggak fokus ya. Mari kita angkat satu pujian, amat besar anugerahnya. Amat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, selamatlah ku kini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Amat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, selamatlah ku kini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah untuk persekutuan kami sekali ini. Kiranya Tuhan memberkati, pimpin agar puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita boleh kembali datang ya untuk beribadah memuji nama Tuhan. Yang pastinya kita kalau memuji Tuhan itu dengan hati yang sedih apa dengan hati yang senang? Iya, yang pastinya kita harus memuji Allah dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian. Yang pastinya juga kita menyembah Allah yang besar, Allah yang hidup, Raja segala raja. Mari kita angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Angkat tangan. Iya, Cici juga percaya loh kalau Allah kita itu Allah pengasih. Kita pasti dikasihi oleh Tuhan dengan baik dari segala yang ada di dunia ini. Yang pastinya kasih Tuhan itu kasih yang paling good, paling bagus, paling tulus sayang kepada kita. Seperti ada lagu, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Mari kita angkat satu pujian, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau kasih pengumuman. Didengerin ya baik-baik. Yang pertama, mulai minggu ini, ibadah sekolah minggu udah nggak ada lagi online. Jadi Cici berharap adik-adik yang sehat boleh datang beribadah ke gereja bersama-sama untuk memuji Tuhan. Untuk yang kedua, setiap hari Minggu kita juga ada sekolah minggu pagi jam 8.30 atau setengah 9 pagi. Adik-adik yang nggak bisa ikut ibadah siang nanti, adik-adik boleh ikut ibadah pagi pada pukul 8.30 atau jam setengah 9 pagi. Pengumuman yang ketiga, sekolah minggu juga ada sekolah minggu siang pada pukul 1 siang. Jadi adik-adik yang nggak bisa datang ibadah pagi, sekolah minggu pagi, adik-adik boleh ikut sekolah minggu siang pada pukul 1 siang. Ingat ya adik-adik, mulai minggu ini udah nggak ada lagi online. Jadi adik-adik boleh datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Cici undang untuk boleh bersungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang lebih bersungguh-sungguh. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu. Pimpin agar kami juga boleh duduk diam dengan baik, mendengarkan, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan firman Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan kami tahu belajar untuk taat akan setiap perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kami dan juga taat melakukan setiap firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab, pada zaman dulu Tuhan Allah berbicara kepada umatnya. Adik-adik tahu pada waktu itu zaman dulu Alkitab belum dicatat, tetapi Tuhan Allah tetap berbicara kepada umatnya melalui nabi. Nah, nabi itu pekerjaannya adalah mendengarkan suara Tuhan, lalu nabi itu harus menyampaikan kepada umatnya, kepada raja, dan kepada setiap orang. Setiap orang harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, satu kali ada seorang nabi. Nabi ini bernama Nabi Elia. Nabi ini pekerjaannya dia mendengarkan suara Tuhan, lalu dia juga melayani Tuhan. Bagaimana melayaninya ya? Dia harus menyampaikan setiap apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Nah, pada suatu hari Nabi Elia diberi satu tugas yang penting untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Ahab. Kenapa ya kok Tuhan mau Nabi Elia datang kepada Raja Ahab? Karena Raja Ahab ini tadinya dia memerintah umat Israel, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kok bisa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Karena Raja Ahab ini dia mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri dari Sidon, ya, untuk dijadikan istri, yaitu namanya Raja Isabel. Raja Isabel ini adalah bukan umat Tuhan, tetapi dia berasal dari Sidon. Ratu Isabel ini menyembah kepada Baal, kepada berhala. Dia tidak percaya kepada Tuhan Allah. Nah, pada waktu Raja Ahab menikahi Ratu Isabel ini, mereka lalu kemudian sama-sama tidak lagi beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka bahkan beribadah kepada Baal, menyembah Baal, lalu membangun mezbah, memberikan persembahan kepada Baal, lalu membuat juga patung-patung berhala. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kenapa ya kok mereka tidak lagi beribadah kepada Allah? Nah, karena mereka percaya kalau Baal yang disembah oleh Ratu Isabel ini, Baal dapat memberikan kepada mereka hujan dari langit, bahkan dapat memberikan mereka kesuburan, tanah-tanah mereka akan menjadi subur, lalu juga mereka akan mendapatkan untung yang banyak, mereka akan mendapatkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan hasil panen yang banyak, sehingga mereka melupakan Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah mengutus Nabi Elia datang kepada Raja Ahab, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel itu adalah jahat, berdosa di hadapan Tuhan. Nah, Nabi Elia adalah seorang nabi Allah. Waktu dia datang, dia menghadap Raja Ahab, dia berkata, "Raja Ahab, aku adalah nabi yang melayani Allah Israel, Allah yang hidup. Nah, karena engkau raja telah melakukan apa yang jahat, Tuhan menjadi marah, ya. Engkau tidak lagi beribadah kepada Allah, bahkan engkau mengajak membuat umat Allah, umat Israel menjadi percaya kepada Baal, kepada berhala. Dan maka itu Allah akan menghukum engkau.
Tuhan Allah tidak akan menurunkan hujan dari langit ya. Katanya kamu percaya kepada Baal, kepada berhala yang dapat memberikan kepada kamu hujan. Tetapi sesungguhnya Allah Israel adalah Allah pencipta, Allah yang punya seluruh dunia ini, Allah yang memberikan hujan kepada kamu. Ya, harusnya kamu beribadah kepada Tuhan Allah. Wah, waktu Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan itu, Raja Ahab menjadi marah, Ratu Isabel menjadi marah kepada Nabi Elia. Lalu mereka akan berniat untuk membunuh Nabi Elia ya. Tetapi Tuhan Allah kemudian menyuruh Nabi Elia untuk pergi dari raja. Ya, pergi kemana? Karena raja itu kan punya banyak pengawal. Pasti raja dapat menemukan Nabi Elia dimanapun Nabi Elia berada. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Elia, Elia, pergilah lalu kamu sembunyi di tepi sungai Kerit. Ya, di sana engkau akan dapat minum dari sungai itu. Di sana aku akan perintahkan burung-burung gagak, ya. Burung-burung gagak akan membawa makanan untuk kamu dan kamu dapat minum dari sungai Kerit itu. Ya, lalu ketika Nabi Elia mendengarkan firman Tuhan, dia kemudian taat dan dia menuruti apa yang telah Tuhan perintahkan kepada dia. Lalu dia pergi ke tepi sungai Kerit, lalu di sana dia bersembunyi. Adik-adik ingat apa yang Tuhan akan lakukan? Ya, Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Tuhan tidak akan menurunkan air. Sehingga kalau tidak turun hujan, maka sungai-sungai akan kering, tanah-tanah akan kering, dan tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat hidup. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, Tuhan akan menjaga dan memelihara Nabi Elia. Bagaimana caranya ya? Nah, pada waktu itu setiap hari mulailah tidak turun hujan di tanah Israel. Tidak turun hujan ya. Tanah menjadi kering. Tetapi setiap hari Tuhan perintahkan ya burung-burung gagak setiap pagi dan petang burung-burung gagak datang dengan suaranya yang nyaringnya. Oh, 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 oh. Wah, burung-burung gagak itu nurut ya waktu Tuhan Allah perintahkan bawa roti. Ya, roti itu bukan dimakan buat burung gagak itu sendiri, tetapi roti itu dibawa lalu diberikan kepada Elia. Setiap hari Elia Tuhan pelihara. Dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan roti dan daging, dan Elia dapat minum dari sungai Kerit itu. Di tempat yang lain tidak ada air, tidak turun hujan ya, mulai kering, tanah-tanah mulai kering. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika hujan mulai tidak turun, lalu air kemudian menjadi kering, tetapi Tuhan tetap memelihara Elia. Selama 3 tahun 6 bulan, hujan tidak turun membasahi bumi. Tetapi selama itulah Allah yang telah berjanji akan menjaga Elia, Nabi Elia, dia tetap memelihara Elia. Dia tetap mencukupkan apa yang diperlukan oleh Elia dengan mengirim burung gagak setiap pagi, setiap sore untuk membawakan roti dan juga untuk membawakan daging sehingga Elia bisa tetap hidup ya. Lalu sesudah beberapa waktu sungai menjadi kering karena hujan tidak turun di negeri itu selama 3 tahun 6 bulan. Lalu firman Tuhan datang lagi kepada Elia. Elia, siap-siap ya. Siap-siap, kamu harus pergi ke Sarfat di Sidon ya. Di Sidon, adik-adik tahu itu tempatnya siapa? Ya, itu adalah tempatnya asal Ratu Isabel yang jahat itu yang menyembah berhala. Berarti di Sidon itu juga
orang-orangnya tidak percaya kepada Tuhan, ya. Mereka juga pasti menyembah kepada Baal. Nah, kenapa ya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat? Ya, karena Tuhan juga mau menyampaikan pesan penting kepada orang-orang di sana, ya. Nah, pada waktu itu firman Tuhan bilang kepada Elia, "Pergilah ke Sarfat di Sidon, lalu kamu harus diam di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Lalu Elia mulai siap-siap, ya. Tetapi sambil dia siap-siap, dia pikir, Tuhan sudah memelihara saya, Tuhan sudah memberikan makanan yang cukup buat saya. Tuhan sudah menjaga saya sehingga saya tidak mati. Tapi Tuhan juga memberikan saya perintah untuk saya pergi ke Sidon, ya. Apa yang harus aku lakukan, ya? Nah, lalu mulailah Elia pergi ke Sarfat itu, ya. Lalu di pintu gerbang kota Sarfat itu Tuhan bilang dia akan bertemu dengan seorang janda dan satu orang anak laki-lakinya, ya. Nah, untuk apa ya Elia harus bertemu dengan janda itu? Lalu Elia bilang kepada dia, "Oh, pasti ini orang yang Tuhan mau pilih untuk memberikan kepada aku makan." Lalu Nabi Elia berkata kepada janda itu, "Ibu, berikanlah kepada aku sedikit air supaya aku dapat minum." Lalu ibu itu pergi memberikan Nabi Elia itu minum. Lalu Elia bilang lagi kepada ibu itu, "Ibu, coba berikan juga kepadaku sepotong roti." Lalu ibu itu bilang kepada Elia, "Bapak, tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini aku sekarang lagi kumpulin kayu-kayu untuk aku olah. Aku cuma punya segenggam tepung dan juga sedikit minyak. Sekarang saya lagi cari kayu untuk saya bikin roti, lalu saya akan makan, saya juga akan berikan kepada anak saya. Sesudah itu kami tidak punya makanan lagi, kami akan menjadi mati karena di sini juga hujan tidak turun setiap hari, tidak ada air, di mana-mana tanah menjadi kering sehingga kami juga tidak punya makanan." Lalu Elia ingat apa yang Tuhan katakan kepada dia. "Ibu, jangan takut. Ibu sekarang pulang ke rumah, ibu kerjakan seperti yang kukatakan kepadamu. Bikinlah dahulu sepotong roti bundar kecil, ya. Lalu berikan kepadaku." Nah, sesudah itu firman Tuhan berjanji, ya. Tuhan Allah Israel berkata kepadaku dan aku harus sampaikan kepada ibu. Ketika ibu bikinkan buatin roti dan berikan kepadaku, Tuhan Allah Israel berjanji bahwa tepungmu yang sedikit itu, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Dan minyak yang kamu punya tidak akan berkurang sampai nanti Tuhan Allah akan memberikan hujan turun ke atas bumi. Hah, lalu ibu itu dengan heran, ya. Ibu itu melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Karena ibu itu mendengar bahwa Nabi ini menyampaikan pesan dari Allah Israel. Allah Israel yang hidup. Lalu dia mulai membuat roti, ya. Membuat roti dan kemudian diberikan kepada Elia untuk Elia makan. Nah, lalu sesudah itu benarlah ketika Elia sudah makan, Elia dan ibu itu serta anak itu melihat bahwa ketika dia buka lagi tempayannya, ternyata tepungnya masih ada. Ketika dia buka lagi itu jar atau buli-buli tempat minyaknya, dia lihat minyaknya tidak berkurang. Wah, dia sungguh bersyukur, ya. Tadinya dia cuma punya sedikit tepung dan juga sedikit minyak. Waktu nggak cukup buat bikin makan
bikinin roti untuk 3 orang, tetapi ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan juga memelihara ibu itu, janda itu. Tuhan juga memelihara anaknya. Nah, ibu itu pikir ya, waktu dia juga peduli kepada Nabi Elia, dia juga ternyata dikasihi oleh Allah. Allah bukan cuma mengasihi Elia, tetapi Allah juga mengasihi ibu itu. Allah juga mengasihi anak ibu itu. Suatu kali ya, ketika itu mereka sungguh bersyukur ya, mereka juga dipelihara oleh Tuhan Allah suatu hari sehingga mereka dapat cukup makan, tidak mati kelaparan ya. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, eh, perkataan Tuhan selalu ditepati, tidak ada yang tidak ditepati. Suatu hari anak dari janda ini sakit ya, sakit tidak dapat bangun di tempat tidur sampai ibu itu rawat ya. Tetapi anak itu tidak bangun-bangun, sakitnya sangat keras. Waktu dilihat ternyata anak itu sudah tidak bernapas lagi, sudah eh, tidak ada nafasnya. Lalu kemudian meninggal. Lalu ibu itu, janda itu datang kepada Elia ya. Lalu eh, ibu itu berkata kepada Elia, Nabi Elia, apakah engkau datang untuk menyatakan kesalahanku? Ya, karena aku ini bukan umat Allah. Ya, sekarang anakku ini mati. Wah, Elia ketika melihat ibu itu sedih karena anaknya mati, lalu Elia juga hatinya sedih ya karena uh, ibu ini sudah baik ya, ibu ini sudah percaya kepada dia sebagai nabi Allah. Lalu Nabi Elia bilang kepada ibu itu, "Ibu, naiklah, bawalah anakmu naik ke atas ke tempat tidurnya." Lalu setelah itu Elia kemudian ibu itu membawa ya anaknya naik ke atas. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Elia kemudian mengangkat tangannya, dia berdoa. Tuhan Allahku, kenapa engkau menimpakan kemalangan? Ya, waktu janda ini melihat aku kesusahan, dia menerima aku di rumahnya, bahkan memberikan kepadaku makanan minuman. Tetapi sekarang anaknya sakit dan kemudian mati. Ya, Tuhan, Elia berseru kepada Tuhan ya, kiranya engkau memberikan nyawa, menghidupkan anak ini, karena anak ini kasihan ya. Dia kasihan kepada jandanya dan juga dia tidak mau janda itu sedih ya karena sudah kehilangan suaminya lalu kehilangan anaknya juga. Elia berseru kepada Tuhan, lalu Elia berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Adik-adik tahu apa yang Tuhan jawab? Ketika Tuhan mendengarkan doa Elia, Tuhan menjawab permintaan Elia. Lalu Tuhan memberikan nyawa ya kepada anak yang sudah mati itu sehingga anak yang tadinya mati itu menjadi hidup kembali. Ya, lalu Elia mengambil anak itu, dibawa turun, lalu dia berikan kepada ibunya. Dia berkata kepada janda itu, "Ibu, ini anakmu. Ia sudah hidup." Ya, sampai janda itu kemudian mengucapkan syukur kepada Tuhan ya. Senang banget ya, tadinya anaknya sakit keras, mati ya. Anak itu juga pasti akan mati, tetapi ya ternyata janda itu diberikan kesempatan, diberikan anugerah yang besar. Tidak hanya Allah Israel, Allah yang hidup, memelihara mereka dari kelaparan, tetapi Allah Israel, Allah yang hidup, mampu membangkitkan anak yang mati itu menjadi hidup kembali. Sampai ibu itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah nabi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar." Ya, kenapa ya kok Allah mendengarkan permintaan Elia? Allah
menjawab doa Elia, anak yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Apakah Elia menghidupkan? Bukan, tetapi Allah Israel, Allah Tuhan Allah yang memelihara, bukan cuma Elia, tetapi ibu janda itu dan juga anaknya. Bahkan Tuhan Allah juga memberikan hidup kepada anak, membangkitkan anak yang mati itu, menghidupkan kembali. Ya, kenapa? Karena Tuhan Allah mau menyatakan siapakah Allah yang sesungguhnya. Ya, apakah Baal atau berhala yang disembah oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel, ya, apakah mereka mampu menurunkan hujan? Tidak, ya. Ketika Tuhan berfirman tidak akan turun hujan di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Tadinya raja percaya ya bahwa Baal bisa menurunkan hujan, tetapi sesungguhnya Baal tidaklah dapat dipercaya. Baal bukan Allah yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya, Allah yang menguasai langit, bumi, ya, bahkan Allah yang memelihara setiap manusia adalah Allah yang harus kita sembah. Tuhan Allah yang bahkan mampu membangkitkan ya orang yang mati dan memberikan hidup kembali. Bahkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang merelakan, Allah yang mau datang, mati, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, sehingga kita yang harusnya mati seperti janda itu, seperti anak itu, seperti Elia, kita semua harusnya mati, tetapi memperoleh hidup. Oleh karena Yesus yang berkorban menyerahkan dirinya buat kita, ya. Adik-adik harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sejati. Allah yang harus kita percaya, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan hidup kepada kita, ya. Bukan Baal, bukan patung, bukan berhala, tetapi Allah, Tuhan Allah. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang hidup. Allah yang harus kami sembah. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas seisi dunia ini. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang mendengarkan doa kami. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami. Engkau yang menebus kesalahan kami. Engkau yang memberikan kepada kami hidup yang kekal. Harusnya kami mengalami mati binasa oleh karena dosa kami. Tetapi Engkau mau mencari kami. Seperti Engkau juga mencari janda dan anak di Sarfat dan memberikan kepada mereka hidup. Tolong kami supaya percaya dan selalu setia dan selalu ingat perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.